Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya studi kasus interaktif yang cukup menarik ya dari Dr. Ricky Sababalat. Topiknya inkompetensi serviks. Iya, betul. Sumber kita ya, materi kasus itu sendiri, formatnya tanya jawab, ada analisisnya juga. Kita coba kupas bareng ya, diagnosisnya gimana, temuan pentingnya apa, sampai penanganannya. Oke, siap. Oh ya, satu lagi buat Anda yang mungkin perlu tahu, inkompetensi serviks ini masuk tingkat kompetensi 2 di SKDI 2024. Artinya diagnosis awal dan rujukan ya? Betul. Oke deh, kita langsung aja ya, bedah kasusnya. Jadi ada pasien perempuan, umurnya 31 tahun, dia lagi hamil anak ketiga. G3P0A2 ya statusnya? Nah, itu dia, G3P0A2. Artinya, ini kehamilan ketiga, tapi belum pernah melahirkan bayi hidup lewat 20 minggu, dan sudah 2 kali keguguran sebelumnya. Abortus habitualis berarti ya, polanya berulang. Iya. Sekarang ini, di kehamilan yang ketiga ini, usia kandungannya baru 15 minggu. Datang ke rumah sakit, keluhannya perdarahan, terus nyeri perut hebat, dan ada laporan keluar jaringan. Di usia 15 minggu ya, trimester kedua awal. Ini cocok dengan riwayatnya yang 2 kali keguguran di trimester kedua juga. Nah, itu dia poinnya. Terus apa temuan pentingnya di pemeriksaan, Dok? Oke, jadi yang paling krusial itu hasil USG transvaginalnya. Ditemukan panjang leher rahim atau serviksnya itu cuma 18 mm. Wah, 18 mm. Itu pendek banget ya? Pendek sekali. Normalnya di trimester kedua itu harusnya di atas 25 mm. Jadi kondisi serviks pendek ini ditambah riwayat keguguran berulang di trimester kedua itu, wah udah sangat kuat mengarah ke diagnosis inkompetensi serviks. Jadi kayak pintu rahimnya lemah gitu ya, mengarah ke sana. Terus di studi kasus ini ada pertanyaan inti nih. Iya, soal penanganan ya. Betul. Pertanyaannya, manakah kondisi berikut yang bukan merupakan kontraindikasi untuk pemasangan cerclage? Cerclage itu kan jahitan penguat leher rahim ya? Iya, betul. Dijahit biar lebih kuat. Pilihannya ada A. Perdarahan aktif, B. Kontraksi rahim teratur, C. Ketuban pecah, D. Tidak adanya dilatasi serviks, dan E. Infeksi. Mana yang bukan halangan? Nah, ini bagian yang agak tricky mungkin ya. Jawaban yang benar sesuai analisis di kasus ini adalah D. Tidak adanya dilatasi serviks. Loh, kok justru yang nggak ada pelebaran malah bukan halangan? Bukannya kalau udah ada masalah baru ditangani? Gini, church clutch itu kan tujuannya menahan supaya serviks nggak membuka terlalu cepat. Jadi idealnya, prosedur ini dilakukan justru sebelum serviksnya mulai membuka atau dilatasi secara signifikan. Sifatnya pencegahan. Oh, jadi kalau belum ada dilatasi, itu malah saat yang tepat buat pasang cerclage. Betul. Itu kondisi yang paling diharapkan kalau kita mau melakukan church clutch elektif atau profilaksis. Jadi ketiadaan dilatasi itu bukan kontraindikasi, malah jadi indikasi bisa dibilang gitu. Oke, paham sekarang. Berarti pilihan A, B, C, E itu semua kontraindikasi ya? Kenapa tuh? Iya, itu semua kondisi yang menghalangi. Kita bahas satu-satu ya, sesuai analisis di kasus itu juga ada skor kepastiannya. Perdarahan aktif skornya 9/10. Ini bisa jadi tanda proses aborsinya udah jalan terus, nggak bisa ditahan lagi. Oke. Terus, kontraksi uterus teratur, ini skornya paling tinggi, 10/10, kontraindikasi absolut. Kenapa absolut? Karena itu tandanya persalinan prematur, udah mulai. Kalau dipaksa pasang jahitan pas ada kontraksi, risikonya serviksnya bisa robek, bahaya banget. Waduh, iya. Lanjut. Ketuban pecah, ini juga sama, skor 10/10, absolut. Kalau ketuban udah pecah, terus kita pasang jahitan, risiko infeksi naik ke dalam rahim atau korioamionitis itu tinggi sekali. Masuk akal. Yang terakhir, infeksi. Infeksi saluran reproduksi aktif, skornya 9/10. Ya jelas ya, kalau ada infeksi aktif, kita lakukan tindakan bedah di area itu, infeksinya bisa menyebar lebih parah. Oke, jadi jelas banget ya sekarang diagnosisnya inkompetensi serviks. Dan untuk pertanyaan tadi, ketiadaan dilatasi serviks itu bukan kontraindikasi cerclage. Tepat. Dalam kasus ini gimana jadinya? Pasiennya dipasang cerclage nggak? Nah, karena kehamilan yang sekarang ini udah terlanjur bermasalah ya, sudah ada perdarahan dan tanda abortus incomplete, jadi nggak bisa dipasang cerclage sekarang.
Rencananya, menurut studi kasus ini, Cerklage akan dilakukan pada kehamilan pasien yang berikutnya. Oh, sebagai tindakan pencegahan ya, berdasarkan riwayatnya. Yah, betul. Itu namanya Cerklage prophylaxis atau elektif. Idealnya, kalau dilakukan sebagai pencegahan murni karena riwayat sebelumnya, waktu terbaik pemasangannya itu di sekitar usia kehamilan 12-14 minggu. Sebelum serviksnya mulai memendek atau ada masalah gitu ya? Persis, sebelum ada perubahan signifikan pada serviksnya. Tujuannya yaitu memberikan dukungan struktural dari awal. Oke, jadi sebagai rangkuman cepat nih buat Anda yang menyimak, inkompetensi serviks itu kondisi leher rahim yang lemah, sering jadi penyebab keguguran berulang, terutama di trimester kedua. Diagnosisnya lihat dari riwayat pasien dan hasil USG, kalau panjang serviksnya kurang dari 25 mm di trimester kedua, itu patut dicurigai. Penanganannya bisa dengan Cerklage, tapi ada syaratnya. Nggak boleh dilakukan kalau ada perdarahan aktif, kontraksi, ketuban sudah pecah, atau ada infeksi. Dan yang penting diingat, justru kalau serviksnya belum ada dilatasi atau pembukaan, itu bukan halangan. Malah waktu yang baik untuk mempertimbangkan Cerklage pencegahan. Sip, sudah cukup jelas ya rangkumannya? Mungkin satu hal lagi ya, sebagai bahan pemikiran untuk Anda di rumah, kita sudah bahas tindakan medisnya, Cerklage itu penting. Tapi, mengingat kasus keguguran berulang seperti ini, kan dampaknya secara emosional pasti berat ya buat pasien dan keluarga. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa lebih optimal lagi dalam memberikan dukungan psikologis dan juga mengelola ekspektasi pasien? Iya juga ya. Jadi penanganannya itu nggak cuma fisik, tapi juga menyeluruh, termasuk sisi psikologisnya. Itu mungkin yang perlu kita pikirkan bersama ke depannya. Pertanyaan reflektif yang bagus banget. Terima kasih sudah berbagi pandangan dan analisis kasus Dr. Ricky Sababalat ini. Sama-sama. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda semua. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.